Ini tidak berkesesuaian dengan program yang memang betul-betul berada dasar atau batak apa. Dia dicekok aja, langsung tidak bisa dilakukan secara universal. Desa-desa ini akan dasar potensi itu. Makanya kalau ini tetap dimotorkan, tepi laut tidak akan kerak sampai kapanpun, ya. Karena ini tidak ada, Pak. Saya mau jalan pengorangan jalan itu ada perkebunan sawit, ini tidak boleh. Gimana ceritanya seperti ini? Ini terhadap pangan juga. Kalau berbicara kebutuhan besok makan, ya. Artinya kita harus luas juga. Kalau PPL ini, Pak, saya tidak memuji Ibu. Sampai hari ini saya baru kenal. Saya 6 tahun, Pak, sama 7 tahun. Berarti secara kalkulasi saya kenal saja tidak pernah tuh. Makanya kalau kita berbicara terhadap program ini, ayo kita dengan menggunakan hati dan bekerja pada tupoksi kita masing-masing, sehingga ke depan tidak bermasalah. Kalau sini saya jujur saja, saya langsung aja. Ini nggak pernah saya kenal, nggak pernah turun ke lapangan, PPL aja saya nggak tahu. Nah ke depan tolong diperbaiki kalau berbicara, kita ingin dari hati ke hati agar desa ini maju. Pak Camat, ini persoalannya seperti ini. Kalau di desa Pak Camat kami ini, kalau saya itu 666, tolong dibuka sedemikian rupa dana desa ini, jangan sampai dimakan kepala desa. Saya tanyakan satu, Mas berani tidak buka datanya? Berapa pendapatan di tingkat APBD? Berani nggak? Kecamatan bisa nggak? Ayo, kalau kami desa Pak Olong Aut terhadap transparansi, tolong diaudit. Kalau itu ada temuan, silakan diperbaiki. Karena saya pikir ini adalah niatan baik bagi kami agar desa ini cepat maju. Maka saya bebankan nanti, tolong ke tepi laut, tolong tanah pangannya apa dulu. Kalau memang cocok kita bawa. Kalau tidak saya tidak cair kan? Ada cair, kamu hasil. Nanti kepala desa diaudit, Pak. Inspektorat nunggu, kejari nunggu, Polres nunggu, 10 juta misalnya. Habis tidak Pak, dari besok nanti jadi kepala desa. Makanya saya katakan, saya ini jujur-jujuran saja, Bu. Saya tidak ingin berilustrasi menaruh retorika dalam artian mengelus-elus kebaikan dalam artinya busuk dan sebagainya atau program tidak baik. Saya fair-fair saja. Karena mengapa saya sampaikan, kita terlalu banyak berilustrasi tapi hasilnya kadang-kadang nol. Makanya saya mohon nanti untuk BPL, tepi laut tolong diprototin agar kita tepat sasaran penggunaan tanaman pangan ini berkesinambungan secara terus menerus dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja Pak Bobi, dari awal saya bahas 133 tepi laut. Ya, kalau tidak tepat ya sudah, saya nggak cair, biarlah dana desa kembali ke pusat. Apapun ceritanya. Saya bisa Pak, besi polybag besok habis itu. Gampang Pak mau habis begini. Tapi kita betul-betul program ini mempunyai jangkauan waktu yang panjang, bermanfaat bagi masyarakat. Ketika ada persoalan-persoalan, bisa dilakukan uji trik terhadap proses ini. Kalau misalnya Kesmas harus berani juga kalau ingin bersih. Berapa dapat APBD sumbangannya berapa SPPD-nya. Nah, kalau kita ingin bersih loh. Saya tidak ingin jujur pada proses ini. Kalau desa silakan nanti diaudit. Kami diaudit terus Pak Inspektorat. Tahun kemarin diaudit tuh. Audit terus saya. Tapi alhamdulillah temuan itu, alhamdulillah ada temuan Pak, temuan bersifat administratif. Saya kepikir inilah terobosan Pak. Mungkin itu saja Pak dari proses ini. Terima kasih, saya baru perkenalan. Saya tahu ini mentor juga Ibu Eka sudah luar biasa. Sebenarnya saya dipindahin. Saya sayang Pak dipindah-pindahin. Ibu Eka itu mentor pendamping desa. Hadir pendamping desa itu keawaman terhadap kepala desa dengan asas pendidikan, sehingga hadir pendamping desa untuk menunjukkan kebenaran itu, memberi bimbingan yang baik. Tapi Bu Eka enggak ada juga, saya rindu juga dengannya. Walaupun saya tahu Pak Amir juga. Saya serius banget, kalau dibalikan aja lah dulu. Kacau nanti nggak ada beres itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berita Desa, Pemerintah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan rakor penyusunan RAPBD lintas sektoral pada Jumat 10 Februari 2023. Dalam rangka penyusunan anggaran dan pendapatan belanja desa yang efisien, akuntabel, tepat sasaran dan transparan, Pemerintah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan rakor penyusunan RAPBD lintas sektoral. Berlangsung di Aula Kantor Camat, rakor yang dipimpin Camat Air Napal Amir Mahmud SE ini dihadiri Kapolsek Air Besi, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Puskesmas, Penyuluh Pertanian, tokoh adat Kecamatan Air Napal dengan peserta Kepala Desa, BPD, dan Sekdes Sekecamatan Air Napal.
Camat Air Napal Amir Mahmud SE, dalam sambutannya menyampaikan peran lintas sektor dalam penyusunan RAPBDes agar penggunaan dana desa sesuai dengan aspirasi masyarakat antar sektoral sehingga penggunaan dana desa lebih maksimal. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita desa oke. Berita desa oke. Desa jangan lupa subscribe. Jika ini sampai sekarang ini ada yang diperbuk ya berbuk ini karena kita masalah PBDes ini ya, saya rasa sudah tahu kalau sudah banyak tahu ya, mungkin perbuk itu tidak jauh berkaitan dengan itu karena sering disosialisasi. Kalau tidak salah aku Pak Kades ini juga diundang ya hari Senin ya, mungkin berkaitan ini juga. Jadi minta dengan ini ya, dengan desa-desa itu yang perlu kita usulkan masukkan aja dulu. Apalagi masalah ini apa itu masalah dasar itu, karena berdasar dulu. Karena APBDes yang kami buat ini adalah berdasarkan pertama Permenkes 8/2022 dan PMK 201/2022. Nah semuanya sudah diatur di situ Pak Camat, bahwa kami tidak bisa lari dari aturan yang ada. Nah tinggal lagi mungkin bagi kawan-kawan yang sudah tahapan penyelesaian RAPBDes-nya mungkin masuk ke tahapan verifikasi di kantor kecamatan, yang dulunya rencana Pak PLT Camat bahwa di kecamatan ini ada tim verifikasi. Nah apakah ini sudah dibuat atau belum, kami juga belum tahu. Gunanya tim verifikasi ini untuk memperlancar, mempermudah, dan satu pintunya masuk verifikasi dari desa. Jadi kami masuknya tidak banyak. Anggaran yang disampaikan di PMC kemarin itu Pak, masalah terkait dengan pertanian itu hanya untuk pertanian itu 20% anggaran itu Pak, itu minimal. Kami dari Puskesmas Kerkap nanti akan turun langsung itu ke desa-desa Pak. Itu nanti kita timbang ulang nanti untuk yang stunting. Tadi katanya kabarnya ada yang sudah pindah. Jadi kan tidak, ini termasuk stunting. Kami berharap stunting ini bukan hanya fokus di Puskesmas Pak. Mohon dukungannya dari semua pihak, tanpa bapak-bapak semua perangkat desa 2023 ini Pak, protein hewani. Protein hewani. Itu untuk di APBDes, jadi kami juga mendukung dan memang itu sangat bermanfaat. Saya rasa masih aktif sampai sekarang itu tertekinya Pak Camat. Nah, saya rasa itu nanti clear Pak Kades ya. Kami saksinya Pak. Yang kedua masalah stunting juga kami selalu mendukung. Banyak ada warga yang nggak nikah, cuma usianya belum sampai. Jadi Pak Kades sampaikan WK udah baca nikah. Nah, jadi tidak usah ngurus NA. Maksud saya keluarkan NA-nya, nanti mereka ke KUA yang menolak. Dasar penolakan itulah mereka bisa nanti ke pengadilan agama. Kami diberikan kegiatan khususnya Babin Katimas sambang ke halaman perkarangan rumah warga di Desa Pindahan. Jadi di sini kami berharap kepada Pak Kades melalui Pak Kadun untuk menghimbau, bersama-sama menghimbau bahwasanya di perkarangan rumah warga desa di masing-masing desa kecamatan desa ini untuk mengajak warganya menanam baik itu palawija, Pak, cabai ataupun sejenisnya, sawi atau puput, untuk ketahanan pangan desanya. Karena terjadinya perubahan regulasi aturan, di mana di tahun 2023 ini verifikasi terhadap rancangan APBDes itu dilakukan di tingkat desa. Nah, kalau tahun dulu
di tingkat kecamatan. Kalau dulu kecamatan hanya melakukan evaluasi, setelah itu dilakukan klarifikasi di tingkat kabupaten. Kalau di tahun 2023 ini tidak, langsung dilakukan verifikasi di tingkat kecamatan. Kemudian hari ini, menurut saya ada kekurangan. Saya berharap hari ini ada pendamping desa loh. Pendamping desa ini adalah tugasnya itu mendampingi desa dalam proses-proses itu tadi, Pak Bobi. Seharusnya mereka ada. Nah, ini yang terkait masalah proses pengajuan. Tapi saya yakin dan percaya dengan semangat tinggi di bawah pimpinan Pak Camat yang baru. Nah, kemudian selanjutnya menanggapi tadi yang dari Ibu Kapus, kami khususnya Desa Talangkring memiliki komitmen bagaimana di Desa Talangkring ini jadi nol stunting dan warga masyarakat akan menjadi hidupnya lebih baik. Ketika warganya sehat, maka sudah dipastikan desanya akan sejahtera dan maju.